Sahabat terkasih, ketaatan pada perintah dan kehendak Tuhan menjadi kunci keberhasilan dan kemenangan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua dalam setiap peperangan yang dihadapinya. Setiap anak Tuhan diperintahkan Tuhan untuk melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Jadi sahabat, renungkan firman Tuhan siang dan malam dan lakukan dalam kehidupan kita, karena itulah yang berkenan kepadanya. Terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi Di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Nah sahabat yang baik, saat ini tema kita adalah ketaatan mendatangkan kemenangan. Mari kita berdoa ya, supaya hari ini firman Tuhan ini mendatangkan kemenangan bagi kita semua. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan pada kami pentingnya hidup dalam ketaatan. Karena ketaatan akan mendatangkan kemenangan bagi kami. Biarlah hari ini kami membuka hati kami, siap menerima firman-Mu yang akan merubah kami dan membawa kami dalam kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yosua pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa.
Mari kita baca ayat selanjutnya, Yosua pasal 6 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Wah, ini dahsyat banget ya. Betul, mereka sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan janji Tuhan, sepakat juga untuk bersorak, kemenangan terjadi ya. Dan inilah kemenangan yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel. Bagaimana oleh ketaatan mereka telah membawa mereka dapat meraih kemenangan. Sebab sebelum Yosua memimpin bangsa Israel untuk merebut dan menduduki kota Yeriko, Yosua mempersiapkan dirinya dengan meminta hikmat, strategi, dan arahannya dari Tuhan untuk dapat merebut dan menduduki kota Yeriko. Amin ya. Kemudian Tuhan datang menyatakan dirinya kepada Yosua sebagai panglima bala tentara Tuhan yang akan mengambil alih peperangan, dan seketika itu juga Yosua bersujud dengan mukanya sampai ke tanah dan menyembah, dan ia berkata, "Aku akan melakukan apapun yang Engkau perintahkan, Tuanku." Amin. Ini penting banget ya responnya. Aku akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan ya. Amin. Nah, selanjutnya Tuhan berfirman pada Yosua, yaitu Amar dalam bahasa Ibrani. Artinya adalah Tuhan mendeklarasikan janjinya kepada Yosua. Supaya apa? Supaya Yosua percaya, mengerti, menyadari, meraih, menerima dan memegang teguh janji Tuhan ini, bahwa Tuhan sudah menyerahkan Yeriko beserta rajanya, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ke tangan Yosua. Wow, amin ya. Biasa ya. Tuhan yang menyerahkan semua itu ya. Wow, oleh karena itu Yosua dan bangsa Israel sepakat untuk mentaati dan melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan untuk merebut dan menduduki kota Yeriko ini dengan mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali dan 7 hari. Luar biasa ya, sebetulnya hanya sederhana, taat aja ngikutin ya. Sebab Tuhan yang berperang untuk kita ya. Nah, amin. Kemudian tepat pada hari ke-7 setelah mereka mendengar bunyi sangkakala, mereka sepakat untuk apa? Untuk bersorak dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok Yeriko itu. Bayangkan tembok itu tebal sekali ya, tapi pada waktu mereka bersorak, mereka langsung melihat mujizat Tuhan terjadi, tembok yang besar itu runtuh. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota Yeriko, masing-masing langsung ke depan, dan mereka berhasil merebut kota Yeriko itu dan mengalahkan rajanya, pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Amin. Wow, itu dahsyat sekali ya. Luar biasa ya. Wah, bukankah dahsyat Tuhan kita ya? Ternyata ketaatan itu akan mendatangkan kemenangan dalam segala aspek kehidupan kita. Oleh karena itu sebagai orang beriman kita harus selalu minta hikmat, minta strategi dan arahan dari Tuhan ketika kita menghadapi masalah, tantangan dan rintangan yang ada di depan kita. Seperti yang dilakukan Yosua tadi. Amin, ini penting banget nih. Minta hikmat dan strategi, bahkan juga arahan yang dari Tuhan. Karena Tuhan tahu nih apa yang harus kita lakukan untuk kita menang ya. Dan ini membuat kita akan memperoleh apa? Kemenangan ya dalam kehidupan kita. Gimana caranya kita mendapatkan hikmat, strategi dan arahan dari Tuhan ini? Yaitu kita memperolehnya dari apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab Tuhan akan berbicara pada kita dengan memberikan hikmat, strategi dan arahannya melalui apa? Melalui firman Tuhan yang disingkapkan oleh Roh Kudus yang menjadi rema atau firman iman bagi kita. Wow, amin ya. Nah, sehingga kita ini akan meresponi firman iman yang sudah menjadi rema ini dengan taat melakukan tepat seperti yang firman Tuhan katakan. Maka kita akan memiliki kuasa dan otoritas untuk dapat merobohkan tembok-tembok Yeriko dalam pikiran kita dan meraih kemenangan dalam menghadapi setiap masalah, tantangan dan rintangan yang ada di depan kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari Yosua pasal 6 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu.
Amin, puji Tuhan Puji ya. Tuhan ya. Wah, bersaraklah sebab Tuhan sudah memberikan Amin, kota ya. ini ya. Nah, ternyata ketika Yosua dan bangsa Israel dengan iman sepakat untuk taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, maka tembok-tembok Yeriko itu runtuh ya. Ya, runtuh, hancur ya. Hancur setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Jadi bagian kita ini hanya taat dengan iman kepada firman Tuhan. Dan bagian Tuhanlah yang meruntuhkan tembok-tembok Yeriko dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita. Sebab ketaatan akan mendatangkan kemenangan. Amin. Ketaatan akan mendatangkan kemenangan. Melalui renungan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus minta hikmat, strategi, arahan Tuhan untuk dapat menghadapi masalah, tantangan, dan rintangan yang ada di depan kita. Ketika kita taat kepada hikmat, strategi, dan arahan Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah menjadi rema itu, maka kita dapat meraih kemenangan karena ketaatan akan membawa kita kepada kemenangan. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di terang kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita akan baca dari Yeskil pasal 11 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Aku akan berikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita tidak dapat memiliki hati yang taat dengan kekuatan sendiri. Sebab sejak manusia jatuh dalam dosa, hati manusia penuh dengan dosa. Penuh dengan kekecewaan, kepahitan, kemarahan, pemberontakan, dan ketidaktaatan. Sehingga hati manusia menjadi keras. Akibatnya manusia sulit untuk taat. Karena kecenderungan hatinya selalu memberontak dan berlawanan dengan Tuhan. Sehingga manusia tidak memiliki kuasa dan otoritas untuk dapat hidup dalam kemenangan. Oleh karena itu kita perlu pertolongan Tuhan. Untuk apa? Untuk merubah hati kita dengan menjauhkan tubuh kita dari hati yang keras dan memberikan pada kita hati yang taat. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita bertobat dan kita minta supaya hati kita diperbaharui, maka Tuhan akan menjauhkan hati kita dari semua yang keras dan memberikan kita hati yang taat. Sebab ketika kita taat kepada Tuhan dan kepada kehendak Tuhan, maka kita memiliki kuasa dan otoritas untuk kita dapat hidup dalam kemenangan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di terang kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Dengan tema ketaatan mendatangkan kemenangan. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM masuk, satu diantaranya, silakan sayang. Ini dari Kalista Abigail ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, shalom juga Kalista. Kami berharap Kalista sedang menyaksikan ya terang kasih ini ya. Demikian isi DM-nya. Puji Tuhan, saya merasakan dampak yang luar biasa ketika saya mulai rajin pelayanan. Saya merasa segala urusan saya dimudahkan Tuhan. Saya merasakan kemenangan dalam hidup. Ada aja berkat Tuhan yang datang untuk saya dan adik-adik saya. Saya sangat senang sekali Bu. Wah, puji Tuhan ya. Kalista mengalami kemenangan ya. Kita ikut senang nih ya. Kita ikut senang. Karena tadi dikatakan Kalista melayani Tuhan gitu ya. Kita percaya Kalista melayani Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Itu ekspresi dari kasihnya. Dari kasihnya Kalista kepada Tuhan. Sehingga Kalista menjadi karena kasihnya kepada Tuhan sehingga menjadi taat nih, mentaati. Apapun yang Tuhan suruhkan sepertinya Kalista lakukan nih ya. Wah terima kasih Kalista buat kesaksian yang sangat memberkati dan menguatkan kita. Nah sesuai dengan tema yaitu ketaatan mendatangkan kemenangan. Jadi kasih dan ketaatan Kalista kepada Tuhan ini yang ditunjukkan melalui kesetiaan.
Tuhan. Kalista dalam melayani Tuhan dengan semangat, antusias, dan roh yang menyala-nyala ini telah membuat Kalista mengalami kemenangan dan hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Wow, luar biasa. Ini ada dalam firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Nah, Kalista sudah melakukan hal ini dan kita percaya sahabat yang baik yang lain yang mungkin sedang menyaksikan terang kasih ini, kita percaya bahwa ketika kita semua ini dikatakan kita rajin dan tidak kendor dan roh kita menyala-nyala dalam melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Maka kehidupan kita mengalami kemenangan. Tentunya dari kemenangan itu kita mengalami anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa ya. Jadi saat ini kita mau berdoa ya bagi Kalista dan juga bagi sahabat yang baik yang lain. Supaya apa yang dialami oleh Kalista ini semakin dialami juga nih untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain ya. Sekali lagi, janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anakmu yang terkasih Kalista yang sudah menyaksikan kemenangan, yang sudah menyaksikan betapa baiknya Engkau ketika dia melayani dengan penuh cinta kepadamu sehingga Kalista mentaati semua apa yang Engkau rindukan untuk Kalista lakukan. Kami bersyukur karena Kalista melayani dengan antusias, dengan roh yang menyala-nyala dan tidak kendor dalam kerajinan Kalista untuk melayani Engkau karena Kalista mengasihi Engkau. Demikian pula kami berdoa untuk sahabat yang baik yang lain. Saat ini biarlah apa yang dialami oleh Kalista bahkan lebih lagi Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang rajin, yang tidak kendor Tuhan. Untuk kami Tuhan mentaati Engkau, mengasihi Engkau melebihi daripada apa yang selama ini kami lakukan. Dan dengan kasih yang menyala-nyala ini dan roh yang menyala-nyala ini kami melayani Engkau dengan hati yang penuh sukacita, dengan kemurnian kami, dengan kerinduan kami untuk kami mengekspresikan kasih kami kepadamu melalui pelayanan ini, pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih Bapak, diberkatilah Kalista, diberkatilah sahabat-sahabat yang baik yang lainnya yang terus ada di dalam semangat dan antusias dalam mengasihi Engkau dan melayani Engkau. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, ada yang berikutnya dari Jessie Elizabeth ya. Shalom malam Bapak dan Ibu. Shalom juga Jessie. Berharap sudah menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM dari Jessie. Saya mau cerita, saya punya teman, dia ini kurang taat. Dia datang ke gereja kalau acara-acara besar kayak Natal dan Paskah aja. Saya lama-lama kesel ngasih tahu dia. Kira-kira gimana ya saya harus menyikapi teman saya ini ya. Nah Jessie sabar nih, jangan jadi kesel ya. Jessie juga mesti jaga hati ya, menyikapi teman kamu yang sepertinya menurut kamu nih kok begini sih sikapnya, nggak taat ya, kayaknya ke gereja hanya untuk acara yang besar-besar aja yang dia suka ya. Nah sesuai dengan tema ketaatan mendatangkan kemenangan. Jadi ketaatan itu ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan pasti kita taat. Kalau kita taat pasti kita juga mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Jessie doakan aja teman kamu ini. Bahkan kalau dia sudah berdoa mungkin ada kesempatan yang baik bisa bicara dari hati ke hati. Siapa tahu melalui Jessie temannya bisa menyadari ya dan berubah ya. Karena dengan Jessie menyatakannya dengan kasih, mengingatkan dengan kasih, mengingatkan dia dengan baik. Pasti Tuhan akan bekerja juga untuk membuat teman Jessie kepada Tuhan ya. Nah ada firmannya nih 1 Timotius 1 ayat yang kelima. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas ya. Jadi kalau kita nasihatin orang jangan sampai kita sendiri kesel jadinya gitu ya. Kita mesti jaga hati nih karena nasihat harus datang dari hati nurani yang murni dan iman yang tulus ikhlas, bahkan dari hati yang suci. Kita berdoa ya untuk Jessie supaya Jessie bisa dipakai Tuhan nih menjadi berkat bagi temannya dan sahabat yang baik. Kalau terbeban melihat temanmu yang sepertinya begini begitu dan jadi kesel, ayo ingat firman Tuhan ini, jangan kita menasihati dengan kekuatan kita dan cara kita. Nasihatilah dengan kasih dan kemurnian, dengan iman yang tulus. Kita berdoa ya,
Tuhan, hari ini jamah hatinya Jesse. Kalau Jesse concern, peduli pada temannya, biarlah hari ini kasih Allah turun untuk Jesse, sehingga melalui Jesse temannya bisa dibawa kepada kebenaran dan kepada Tuhan. Kayak berdoa shalom untuk Jesse dan juga sahabat yang baik, yang concern peduli dengan temannya, biarlah hari ini hatinya dijamah oleh Tuhan, sehingga semua yang dilakukannya dengan kasih, dengan ketulusan, dan dengan kemurnian. Kayak berdoa untuk temannya Jesse, supaya semua kehidupannya kembali kepada kehendak Tuhan, rencana Tuhan, dan taat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kayak berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih Terima ya. kasih. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, Silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah, sahabat yang baik, saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti bahwa ketaatan mendatangkan kemenangan. Yang pertama, sebagai orang beriman kita harus minta hikmat, strategi, dan arahan Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah menjadi rema bagi kita untuk ketika kita menghadapi masalah, tantangan, dan rintangan yang ada di depan kita. Yang kedua, kemudian dengan iman kita mentaati semua hikmat, strategi, dan arahnya dari Tuhan ini. Dengan apa? Melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Sebab kita percaya ketaatan kita akan mendatangkan kemenangan. Amin. Ketiga, bagian kita ini percaya dan taat kepada Tuhan. Bagian Tuhan adalah meruntuhkan tembok-tembok Yeriko dalam pikiran kita dan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebab Tuhan yang berperang dan memberikan kemenangan kepada kita. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini kau sedang menghadapi masalah yang seperti tembok Yeriko ini dalam kehidupanmu? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini berhentilah berfokus kepada masalah yang seperti tembok Yeriko dalam kehidupanmu. Tapi arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang sanggup meruntuhkan tembok-tembok Yeriko dalam pikiranmu dan kehidupanmu. Dan mari buka hatimu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Percaya bahwa saat ini juga kemenangan terjadi dalam kehidupanmu. Dan mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami percaya oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus memberi kami pencerahan untuk kami dapat menerima hikmat, strategi, dan arahan yang dari Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah menjadi rema untuk kami dapat menghadapi masalah, tantangan, dan rintangan yang ada di depan kami. Dan oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk taat dengan iman melakukan kehendak Tuhan. Dan kami percaya saat ini juga tembok-tembok Yeriko dalam pikiran kami dan dalam segala aspek kehidupan kami runtuh semua dan kami meraih kemenangan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.